Yang terhormat Ibu Kepala KKIJ Sewu, yang saya hormati Ibu Dewan KKIJ Sewu yang berbahagia. Mohon izin saya akan memaparkan sedikit tentang diskriminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya. Dan mohon maaf saya minta waktunya ibu-ibu semua yang hari ini yang penuh dengan semangat siang dan semangat pagi. Baiklah Bapak Ibu, ibu-ibu semua, di sini saya akan memaparkan tentang diskriminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif modul 1 TP4 disampaikan oleh saya sendiri, yaitu yang didasari dari TK Aisyah Sewu, yaitu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sewu. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nah, di sini ada Bapak Muhammad Aryan SPD. Beliau selalu pengajar praktik saya dari Kabupaten Sewu. Dan yang di sebelahnya itu Ibu Delia Hansi Fitria. Beliau adalah ibu fasilitator saya yang berasal dari Lampung Tengah. Kalau sama Pak Ari sudah paham ya Bu ya, karena sudah 2 kali datang ke sekolah. Baiklah, izin memperkenalkan diri lagi Ibu. Sudah kenal semua ya sama saya ya. Saya adalah Melida Sari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sewu dan dari TK Aisyah Sewu. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan nantinya kita dapat menciptakan murid yang merdeka, disiplin yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan nilai-nilai kebajikan universal, menciptakan kemandirian dan keberanian dalam berpendapat, menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid, menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Selanjutnya, tujuan dari pendidikan itu yaitu menuntun segala program yang ada pada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Masih semangat Ibu? Masih. Oke, kita lanjut ya. Nah, konsep inti budaya positif itu yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Baiklah, saya ingin bertanya, menurut Ibu apa sih budaya positif itu? Oke, yang ingin berpendapat. Oke, boleh kan? Saya budaya positif itu kebiasaan yang baik. Oke, terima kasih Bu Erna. Yang lain? Oke, Bu Beli, budaya positif itu apa Bu Beli? Ya, oke. Baiklah, menurut Bu Erna dan Bu Beli, budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus di sekolah ya. Kebiasaan baik. Ini akan saya jelaskan sedikit. Nah, budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, contohnya seperti ini ya Ibu, yang sebenarnya kita sudah melakukannya ketika kita berada di sekolah. Seperti kita menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, kita sudah melakukan itu ternyata setiap hari di sekolah. Tanpa kita sadari, kita sudah membangun kebiasaan-kebiasaan baik untuk anak didik kita. Selanjutnya, eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba saya ingin bertanya, apa makna disiplin menurut Bu Risma? Nanti saya akan berikan sedikit mohon untuk ditulis dan nanti ditempel
Boleh Bu, berpendapat, pokoknya semuanya diizinkan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau yang punya boleh ditempel. Boleh ditempel tidak? Tunggu ya, 2 bulan lagi belum selesai menulis ini. Nampaknya masih merumuskan. Ada boleh nanti yang mau saya pesan tahu saya ya. Bu Erna, Bu Tati, ini Bu Lil, Bu Febi, dan Bu Nur Kualitas. Saya akan membacakan menurut Bu Erna disiplin itu menangani peraturan. Dan menurut Bu Tati, maka disiplin itu adalah suatu proses di mana seseorang dapat menunjukkan ketaatan untuk mencapai perubahan. Nah, menurut Ibu Hidayati, disiplin adalah suatu proses yang menunjukkan sikap ketaatan, patuh, dan ketertiban. Nah, menurut Ibu Nurholimah, maka disiplin sendiri itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, Bu Febi di sini menuliskan melakukan aktivitas secara konsisten, memenuhi peraturan, mematuhi peraturan. Nah, di sini ada kurang itu mendapat makna disiplin. Menurut saya, disiplin adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam hati diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Aku tepuk tangan dulu. Semuanya. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, disiplin itu sendiri adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Nah, di sini kita akan belajar tentang perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan atau coba lakukan. Nah, di sini ada permainannya gitu ya, permainan kepala tangan. Boleh nanti dicoba. Nah, misalkan nih ada A dan B, sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga disimpan di dalam tangan kita. Kemudian si B mencoba untuk membuka kepala tangan kita. Kira-kira menurut Ibu bisa membuka
dengan si B itu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta dan memberikannya. Dan si B itu sampai berujung mengancam, menghardik dan bahkan menyuap dan memberi iming-iming hadiah gitu, agar terbuka kepala tangan si A. Kira-kira si A mau nggak membuka tangan menurut ibu-ibu? Gimana beratnya? Bu Baby? Bu Lita? Bu Ida tidak? Menurut Bu Lita akan terbuka nggak dengan dirayu sama si B, dengan diancam menurut kepala tangan tadi? Tergantung anaknya. Bisa tidak? Bisa tidak ya? Bu Lita? Tergantung suapannya. Tergantung suapannya. Berarti Bu Lita masih gitu juga. Oke, bahwasannya dia tidak akan terbuka karena yang memiliki kontrol siapa? Si anak itu sendiri. Walaupun seumpama nih Bu Wati memaksa Bu Lita, bukan nggak? Kalau nggak saya pukul, saya kasih uang deh, bukan. Tapi kontrol itu ada di Bu Lita atau di Bu Wati? Bu Lita kalau berarti siapa? Bu Lita. Berarti kontrol itu ada di diri kita sendiri. Nah, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pemilihan ilusi kontrol. Nah, di sini miskonsepsi ya, Bu ya. Ilusi bahwa seorang guru mampu mengontrol murid, betul tidak? Karena sesungguhnya yang bisa mengontrol murid itu sendiri siapa? Murid itu sendiri atau guru? Coba menurut ibu. Bahwasanya ilusi kalau guru itu bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol dirinya sendiri itu adalah murid itu sendiri. Berarti ilusi ya kalau guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Coba ilusi atau bukan? Bahwasanya seperti ini Bu. Ketika kita mengkritik orang, nah kamu harusnya jangan terlambat. Kalau kamu terlambat terus, nanti Bu guru gini. Mana sama Bu guru sekolah? Kamu gak kasihan sama ibu. Ibu sayang sama kamu, tapi kamu kasihan sama ibu. Nah seperti itu. Itu contoh dari kritik yang membuat orang itu merasa bersalah. Kasih anak itu akan merasa bersalah. Bahwasanya dia tidak mengecewakan ibu guru. Nah itu posisi kontrol yang ilusi ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Karena tidak semua penguatan itu memberikan efek yang positif. Karena ada ketika kita memberikan penguatan menurut kita itu positif dan ternyata itu menghasilkan hasil yang negatif bagi anak. Nah di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bahwa sesungguhnya kita tidak mengubah orang itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sesungguhnya bukan perilaku buruk itu terjadi, semuanya memiliki tujuan. Tidak mungkin si anak melakukan perilaku buruk tanpa adanya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, betul tidak? Tidak. Karena hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model belajar, model berpikir menang atau kalah. Ya, sesungguhnya model berpikirnya adalah menang, menang, dan menang. Seperti itu ya Bu. Nah di sini disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, maka dari disiplin itu tadi kan kemampuan untuk mengontrol diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita hargai dan dengan tanggung jawab. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Betul saja.
Selanjutnya, model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol di sini ada 1 mendukung, 2 membuat rasa bersalah, 1 lagi teman, pemantau, dan yang lain manajer. Di sini ada 3 restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan, jika kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Masih semangat Bu? Oke, itu tetap semangat kowe dulu ya. Oke, siap Bu? Oke. Ikuti kamu boleh kan kemarin 2 minggu, jadi harus sekarang harus semangat kowe. Kamu semangat kowe, semangat, 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 iya, semangat, 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 iya, iya, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal kenapa? Karena lintas agama, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Blaser pada teori kontrol 1994 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Diyakini Blaser 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan apa Bu? Dengan betul profil pelajar Pancasila. Ayo, yang pertama apa itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Tuhan. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berjalan kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong, dan yang keenam, kreatif. Selanjutnya yaitu eksplorasi konsep yang kedua, teori komunikasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Oke, saya akan mengajukan 3 pertanyaan pematik. Setuju atau tidak setuju hukuman dapat didisiplinkan anak? Gimana Bu? Setuju atau tidak setuju? Menurut Ibu? Tidak setuju. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Kira-kira? Setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Menurut Ibu seperti apa? Contohnya seperti ini, ketika anak terlambat atau apa, terus diberi hukuman, anak harus membaca terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Apakah itu menurut Ibu setuju atau tidak? Kalau diberikan hukuman hal yang positif itu bisa mendisiplinkan anak? Ya. Setuju? Setuju berarti bisa bilang bisa jadi ya. Ini tergantung situasi orangnya. Yes. Mereka suka membaca itu nangis. Ya. Betul. Kalau saya sabunnya, Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, setuju. Ya. Buat setuju? memberi penghargaan ya. Tanya anak, mereka harus pakai duit atau pakai apa? Nah, selanjutnya
teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, nomor satu itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu motivasi eksternal. Yang nomor dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, contohnya seperti ini ya. Seorang guru datang ke sekolah, dia datangnya dari pagi. Nah, jika kita memakai motivasi eksternal, yang nomor satu, dia datang dari itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau dia takut untuk ditegur oleh kepala sekolah. Jadi motivasinya itu dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Karena dia takut hukuman, jadi dia berangkatnya dari. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, guru itu datang, saya mau berangkat dari biar saya nanti dapat pujian dari teman-teman, biar saya nanti dapat apresiasi dari kepala sekolah atau lainnya. Berarti itu motivasinya dari luar atau dari dalam? Dari luar. Dari luar, karena dia ingin mengharapkan imbalan. Nah, yang terakhir motivasi internal, tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Dia berangkat dari itu bukan karena untuk mendapat penghargaan atau untuk dilabeli guru teladan atau apa, karena dia ingin menghargai diri dia sendiri, dia berkomitmen dengan dirinya sendiri. Nah, yang diharapkan nanti kita semua ada di motivasi internal itu, Ibu, karena untuk mencapai tujuan disiplin yang positif dan dari dalam diri kita sendiri. Nah, coba Ibu, merdeka itu menurut Ibu apa sih? Boleh dituliskan di sticky notes-nya. Merdeka itu seperti apa? Nanti boleh ditempel di bawahnya ya. Yang sudah boleh dicatat ya kan? Boleh dikasih nama? Semangat belayu. Merdeka itu kalau menurut Ibu Retawati memberi kebebasan, dan menurut Ibu Feby tidak terikat dengan hal-hal yang sesuai, hal-hal atau sesuatu yang merugikan. Nah, menurut Ibu Retawati, merdeka adalah bebas dari segala macam aturan. Ibu Mulyawati, merdeka itu bebas melakukan suatu hal, ya, dari larangan. Menurut Ibu Nurwalifah, merdeka itu bebas mengekspresikan apa yang kita rasakan di depan orang lain. Nah, jadi satu lagi juga masalah kita. Nah, menurut Ibu Tati, merdeka itu adalah bebas untuk melakukan tindakan. Tepuk tangan, Ibu. Iya, kita memakai kata-kata dari Bapak kita, Bapak Sami Hajar Dewantara. Menurut beliau, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap
buat pemerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Kemerdekaan. Cetakan kelima 2013 halaman 469. Oke, selanjutnya dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Mengapa Bu? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongannya itu eksternal ya Bu ya, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut. Alfimon 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu mendukung, dan penghargaan itu tidak efektif. Mengapa itu? Karena di sekolah yang sebelum-sebelumnya selalu diadakan peringkat 1, 2, dan 3. Nah, mengapa dikatakan penghargaan itu mengurangi ketepatan? Karena bahwasannya semua anak itu butuh kita hargai, bukan hanya si A, si B, dan si C. Karena kita juga tidak melihat hasil, karena yang kita lihat itu prosesnya. Nah, mengapa penghargaan itu hukum? Karena jika si anak itu selalu mendapatkan ranking 1, dia akan terbebani. Dia akan merasa besok aku harus juara lagi. Jika dia tidak juara, maka dia akan down atau dia bisa terpuruk. Jika si anak itu ambisius atau semangatnya melebihi dari anak-anak yang lain. Maka dari itu untuk sekarang ini di sekolah-sekolah itu sudah ditiadakan rankingan. Karena semua anak berhak mendapatkan penghargaan dan terkecuali. Nah, sekarang kita memberikan bentuk program bagian apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi ini atau pengakuan perlu diingat ada beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus kepada anak, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian dengan tidak pilih kasih, beri pengakuan secara konsisten dan fokus kepada proses bukan kepada hasil akhir. Selanjutnya eksplorasi konsep keyakinan kelas. Mengapa sih Bu tidak peraturan saja? Mengapa sih harus keyakinan kelas? Coba Ibu bisa tidak mencermati dari dua soalnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan? Menurut Ibu mengapa? Menurut Bu Erna atau Bu tidak? Mengapa? Kenapa Bu Erna mengenakan helm? Oke, sudah peraturan lalu lintas itu tidak? Supaya kita tidak terpengaruhi banyak. Yang pertama sudah berorang menggunakan yang kedua untuk menjaga agar dari sesuatu bisa melindungi berarti Ibu tadi dan teman-teman mereka meyakini bahwa memakai helm itu untuk keselamatan. Betul? Jika peraturan kan karena takut ditangkap polisi. Kok nggak pakai helm itu kan takut ditangkap polisi. Sebenarnya keyakinan kita di dalam hati apa Bu? Karena untuk keselamatan diri kita sendiri. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Menurut buat itu apa? Mengapa bukan itu? Karena dengan kita sendiri pada kita mampu selain kita mendapatkan ilmu dari Allah, terus itu juga kan sendiri kan mencerminkan kepribadian kita sendiri.
Selanjutnya eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 posisi kontrol guru dan 3 eksplorasi. Realita kebutuhan itu semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu sangat realita ya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga itu kebebasan hidup. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima, bertahan hidup. Bisa kamu dikatakan ketika ada si anak dia itu mengambil makanan milik temannya, apakah bisa dikatakan si anak itu sedang bertahan hidup tuh? Iya, seumpama ada si anak itu mengambil makanan punya kawannya, apakah si anak itu sedang membutuhkan kebutuhan dasar yang bertahan hidup? Bukan. Bisa juga si anak itu mencari kesenangan dengan mengganggu kawannya, atau si anak itu ternyata sedang ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima oleh kawannya, oleh ibunya, dan bahkan ingin diterima di rumahnya sendiri. Orang tuanya sendiri kadang tidak memperlakukan dia seperti anaknya, malah seperti orang lain karena orang tuanya sibuk bekerja, atau setelah pulang bekerja orang tuanya sibuk bermain game. Jadi ibaratnya dia di sekolah akan mencari kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya eksplorasi konsep 5 posisi kontrol. Nah, di sini Ibu, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Kita itu ada di mana? Yang satu itu penghukum. Dia kerjanya itu guru ini kerjanya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyindir si anak. Nah, kalau membuat rasa bersalah itu guru kerjanya berceramah, mengatakan seharusnya kamu gini. Nah, kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya menyenangkan, memantau, menghitung dan mengukur, sedangkan dia kerja mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, contohnya seperti ini. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, jika posisi guru membuat merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu guru seperti lebih keras loh. Gimana sih? Nah, seperti itu ya, biar. Nah, di posisi teman, ayolah lakukan sih. Ibu sayangkan sama ibu. Nah, seperti itu. Kalau teman tahu ya, apa coba peraturannya kan sudah tahu. Ketika di netizen, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu jalan untuk memperbaiki masalahnya. Jadi kita membangun anak untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Nah, ketika si anak sudah mendapatkan hasilnya, dia di posisi penghukum dia akan memberontak, menyalahkan orang lain dan bahkan berbohong. Karena ya kita bikin anak yang seperti itu ya. Ada lagi kalau yang hasil dari guru yang membuat merasa bersalah itu menyembunyikan masalahnya bahkan berbohong. Kemudian ada lagi murid yang meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Terus, menyesuaikan diri bila diawasi kehormatan dan penguatan mereka. Nah, murid berkata, biarkan saja nanti, paling juga guru marah-marah lagi. Seperti itu, seperti kayak gak mempan. Guru itu sudah berusaha, tapi kayak gak mempan gitu. Nah, terus kalau membuat merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya, walaupun nanti diulangi lagi. Selanjutnya lagi, saya mungkin bapak ibu tolong saya, ternyata kok begitu. Karena bapak ibunya memberikan arahan. Karena merasa itu memang kok marahin saya sih, gitu. Padahal bukan marahin, kasih nasihat. Selanjutnya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Selanjutnya, bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, dampak pada murid itu dia mengulangi kesalahannya lagi seperti itu. Kemudian merasa menjadi lemah, tidak tergantung. Lanjut yang terakhir itu menitik beratkan pada
dosen 2005. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, harus untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang keenam, restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya agar bisa diterima. Baiklah, di sini tidak akan dirimu hukuman atau konsekuensi. Mencatat sekali-kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, tidak akan terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Latih murid di lapangan basket 2 kali karena terlambat dan hadir ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja pada konsekuensi. Menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Oke, kita coba satu keluarga. Nah, selanjutnya ini untuk segitiga restitusi yang tadi saya bilang nih. Yang pertama itu tahapannya menstabilkan identitas. Bagaimana caranya Bu? Kita panggil dulu si anak. Sumpah nih ada si anak yang berantem lah. Nah, sini kan. Tidak langsung kamu sama. Kamu itu melakukan hal yang tidak benar. Itu tidak boleh. Kita stabilkan dulu identitas dia atau suasananya dicairkan dulu seperti ini. Nah, coba duduk sini. Sudah makan belum? Sudah Bu. Terus dia kan merasa nyaman. Setelah dia merasa nyaman, kita akan juga seperti ini. Setiap orang pasti itu pernah loh melakukan kesalahan. Dan setiap orang itu pernah. Dan bukan hanya kamu yang melakukan kesalahan. Ibu juga pernah dulu itu melakukan kesalahan sama kita. Nah, setelah sudah stabil, sudah nyaman, anak-anak mulai bercerita. Lanjut kita ke validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Nah, coba lihat ya. Tadi anak ngapain? Bu, saya tadi menjaga tabung si B. Kenapa kamu menjaga? Karena dia memukul saya. Oh, kita sudah dulu. Jawab seperti ini. Oh, mungkin ibu pun akan seperti kamu. Ketika ada yang menjaga tabung ibu. Iya, ibu mengerti perasaan kamu seperti itu ya, Bu ya. Kemudian kita melayani keyakinan. Nah, setelah tadi kamu mengalami beberapa permasalahan dengan si B, lalu apa sih kan keyakinan yang sudah kita sepakati dan mana yang sudah sesuai? Baik Bu, saya sudah tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, apa kata solusinya? Lalu kamu ingin seperti apa? Ya Bu, saya akan meminta maaf kepada si B. Nah, jadi dari segitiga restitusi itu kita sebagai guru tidak memberikan solusi, tapi kita memfasilitasi anak biarkan mereka untuk mencari solusi bagi permasalahannya sendiri. Itu ya Bu. Ini tadi tahapan dari stabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Ini yang tadi ya Bu, saya jelaskan. Baik Ibu, ini ada video tentang 4 final 5 posisi kontrol segitiga restitusi. Saya
bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Bu, Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung melembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah
dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah nyalain ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada waktu tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Boleh di bawah posisi, seumpama aku dari posisi kontrol dan salah, atau sudah sampai manajer. Ayo
trauma pada murid saya. Dan setelah melihat video tadi, insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi dalam menghadapi. Terima kasih berikan tepuk tangan ya. Nanti kita akan gue kan dulu kan, nanti kita akan berproses untuk sampai ke posisi manajer. Semuanya berproses bertahap di dalam ada di manajer. Punya Bu Erna di posisi merasa bersalah dan dua posisi yang berbeda. Oke, atur nuhun ibu-ibu semua, terus anak-anak. Ya, alhamdulillah mohon maaf jika dari awal sampai akhir ada pemaparan yang tadi kurang pas atau yang kurang baik, jangan diambil, ambil yang dari baiknya saja. Karena saya masih jauh dari sempurna ya semuanya. Ketika saya bilang guru bergerak ibu-ibu jawab Indonesia maju, oke? Oke, kita coba ya, 1, 2, 3. Guru bergerak Indonesia maju. Tepuk tangan dulu. Baiklah ibu, kurang dalamnya saya mohon maaf. Saya akhiri bila terpukul dari awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bukalah mata. Mengenai budaya positif ternyata sangat penting yang harus diterapkan di sekolah melalui kebiasaan yang baik. Untuk bergerak sebagai guru bergerak angkatan 9 akan membawa perubahan yang baik di sekolah dan mampu first bagi kami akan guru sekolah PKI yang Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan refleksi dan sumpah balik spesial nih dari kepala sekolah saya juga Ibu Aki untuk menyampaikan refleksi dan sumpah. Alhamdulillah setelah mendengarkan dari pemaparan Bu Linda, terus dan melihat video, banyak sekali ilmu yang didapat dari pemaparan Bu Linda. Dari Dewan Guru semua juga tahu apa tentang refleksi tentang budaya disiplin dan lain-lain sebagainya. Semangat untuk Linda untuk maju terus dan semangat untuk berbagi dengan